Kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi setelah kita membuat bill of material, kemudian kita mau melihat catatan inventory yang kita miliki. Pastikan bahwa catatan inventory yang kita miliki itu akurat. Ya. Jika tingkat akurasinya tidak lebih dari 99%, maka kita bisa memastikan bahwa MRP yang nanti akan kita buat itu akan menjadi tidak berguna. Sehingga pastikan bahwa inventorinya tepat sesuai dengan real time yang kita miliki. Karena nanti kita akan menentukan untuk pemesanan pembelian, ya. Jadi kita akan menentukan tanggal harus diantarnya, berapa jumlah inventory yang kurang, lalu siapa yang harus kita istilahnya suppliernya dari mana, ya. Terus kapan harus tiba di tempat kita, seperti itu. Nah, untuk mengetahui kapan dia akan tiba di tempat kita akan melihat lead time. Ya, dalam sistem pembelian, biasanya ada yang kita sebut sebagai waktu antara pemesanan dan penerimaan. Jadi kita pesan barang, lalu barang kita terima, itu kalau beli, itu disebut lead time. Nah, kalau dalam produksi, ya, itu berarti adalah total dari waktu kita mesan, nunggu, gerak, antri, ngatur pekerja, dan sebagainya sampai barangnya jadi, itu lead time. Nah, untuk contoh yang awesome speaker, di sini dikasih tahu bahwa komponen A sampai G itu masing-masing lead time-nya ada dalam satuan minggu. Ya, 1 minggu, 2 minggu, dan ada yang 3 minggu. Nah, kita harus membuat sekarang grafik lead time-nya. Grafik lead time itu jangan lupa harus sesuaikan dengan bill of material. Jadi kita akan buat dari yang levelnya paling rendah dulu, yaitu level 3. Nah, di sini sebenarnya kan untuk yang D bagian dari komponen B ini sebenarnya akan masih bisa kita produksi di level 2. Ya, hanya untuk leveling di bill of materialnya aja dia di level 3. Sehingga yang akan kita lihat dari sini adalah bagian G dan D, ya. Nah, komponen G itu di dalam lead time dikasih tahu harus diproduksi selama 2 minggu, ya. Dan yang D itu harus diproduksi selama seminggu. Berarti yang paling lama itu adalah G, sehingga G akan kita start dulu dari minggu yang pertama. Ya, karena G kita start dari minggu pertama, berarti dia akan selesai di minggu ketiga, karena lead time dia 2 minggu. Sedangkan yang D, karena G sudah ada di minggu ketiga, D juga harus ada di minggu ketiga. Sehingga kita tarik mundur 1 minggu, karena lead time D itu 1 minggu. Sehingga kita akan start produksi si D di minggu kedua. Nah, kenapa harus semuanya ada di minggu ketiga? Karena di minggu ketiga ini kita harus sudah bisa start bikin yang F, sehingga semua komponen yang dibutuhkan untuk membuat material F itu harus ready di minggu ketiga. Kemudian kita maju ke F. F itu kita butuh waktu 3 minggu. Berarti dari minggu ketiga, dia akan ready di minggu ke-6. F itu kan mau kita buat menjadi gabungan komponen yang C, sehingga kita butuh E di sini. Si E otomatis harus ready di minggu ke-6. Nah, si E itu lead time-nya adalah 2 minggu. Oleh karena itu kita tarik mundur, sehingga harus kita start produksi E yang untuk komponen C itu di minggu ke-4. Setelah E dan F ready di minggu ke-6, kita bisa start produksi yang C, ya. C itu lead time-nya seminggu. Sehingga dari minggu ke-6 dia akan ready di minggu ke-7. Nah, di sini si C itu kan untuk membuat si komponen A, sedangkan kita butuh yang B. Otomatis B juga harus ready minggu ke-7. Nah, si B ini lead time-nya 2 minggu. Sehingga kita tarik mundur, berarti dia harus kita produksi di minggu ke-5. Nah, ketika mau memproduksi B di minggu ke-5, dia itu sudah harus ada komponen E dan D di sini. Ya kan? Sehingga kita lihat komponen E itu butuh waktu 2 minggu, berarti tarik mundur. E itu harus start di minggu ketiga.
Sedangkan untuk D itu butuh waktu 1 minggu, sehingga ketika kita tarik mundur, dia akan harus kita produksi di minggu keempat. Nah, lalu jangan lupa, B dan C itu kan untuk memproduksi komponen A ya. A itu butuh waktu 1 minggu. Sehingga kalau kita B dan C bisa ada di minggu 7, otomatis yang A baru ready di minggu ke-8. Jadi total waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi 1 unit produk ini, kita asumsikan adalah 8 minggu. Seperti itu. Ini adalah lead time, lead time produksi kita. Nah, setelah kita memiliki semua data, lalu kita akan membuat MRP-nya. Nah, MRP itu terdiri dari dua, Gross Material Requirement Plan dan Net Requirement Plan. Yang harus kita buat terlebih dahulu itu adalah Gross Material Requirement Plan. Di sini akan menunjukkan jadwal permintaan total dari sebuah barang. Jadi kita belum melihat pengurangan inventory, terus penerimaan yang masuk kapan ya. Jadi yang ada di sini adalah kapan barang harus dipesan dari suppliernya atau kapan harus kita produksi barangnya untuk memenuhi tenggat waktunya. Nah, kalau di Net Requirement Plan, nah ini harus melihat dari si Gross Requirement Plan dengan inventory yang ada dan lead time. Ini bentuk dari Gross Material Requirement Planning. Jadi, seperti yang sudah kita tahu, ketika kita membuat produk Awesome, kita butuh waktu 8 minggu. Jadi, di sini ada 8 minggu. Ingatnya, kita butuh produk Awesome-nya 50. Di sini lead time masing-masing ya, A, B, C, D, E, F, dan G. Oke. Nah, di sini ada yang namanya required date dan order release date. Required date itu maksudnya kapan si barang itu harus ready. Order release date itu adalah kapan kita harus start tanda kutip memesan si barang tersebut, gitu ya. Atau kita mulai produksi barang tersebut. Nah, si A karena kita butuh 50 unit dan dia pasti akan ready di minggu ke-8, ya berarti kita step dia adalah di minggu ke-8 required date-nya ya, dan dibutuhnya 50 unit. Karena lead time-nya 1 minggu, berarti order release date otomatis di minggu ke-7. Kemudian yang B. Yang B itu kalau kita lihat dari bill of material kan hanya muncul sekali ya di level 1 ini. Nah, dan butuhnya adalah 2B untuk buat 1A. Otomatis si B kita butuh 100, ya kan? 2 kali 50. Nah, kapan kita required date-nya yang si B? Ya, ketika kita mau start produksi A, makanya di minggu ke-7. Nah, karena lead time-nya 2 minggu, otomatis order release date-nya adalah minggu ke-5. Lalu berikutnya yang C, kita lihat lagi dari bill of material hanya muncul sekali. Nah, C ini harus ready ketika kita mau produksi A juga kan, dan 3 kalinya A, berarti ini 150, 3 kali 50. Makanya dia harus required date-nya di minggu 7 ya, ketika kita mau produksi si A. Dan order release-nya otomatis ngikutin lead time, berarti kurangin 1 minggu, berarti minggu ke-6. Kemudian yang E. Yang E, yang pertama itu ada di komponen yang B, ya kan? Nah, si E untuk membuat komponen yang B, ya, B itu kan harus start di minggu ke-5 otomatis. Kebutuhan E untuk yang B di minggu ke-5 itu ada 2 kalinya B, ya kan? 2 kali 100, jadi 200. Nah, kapan rilisnya? Berarti harus ini 2 minggu ya, berarti harus di minggu ke-3. Nah, untuk E demi komponen C, itu kan 2 kali juga ya. Nah, si C itu harus start di minggu ke-6. Otomatis E-nya required yang untuk yang C itu di minggu ke-6, yaitu 2 kali 150, karena 2 kalinya C. Jadi, kapan dia rilisnya? Berarti 2 minggu sebelum, yaitu di minggu ke-4. Lalu yang F. Yang F itu kan kita gunakan untuk memproduksi yang C. Berarti dia harus ready untuk di minggu yang ke-6 ya, yang C minggu ke-6.
Otomatis di sini kita butuhnya. Berapa jumlahnya? Yaitu 2 kalinya C. Berarti 2 kali 150 yaitu 300. Nah, kapan dia harus rilis? 3 minggu sebelum. Berarti minggu ke-3. Lalu yang D. D itu kita butuhnya kapan? D itu butuhnya untuk yang B dan untuk yang F. Nah, untuk yang D, untuk yang Bravo dulu ya. Bravo kita butuhnya di minggu ke-5. Ya. Dan jumlahnya adalah 2 kalinya Bravo. Berarti 2 kali 100 yaitu 200. Makanya required date untuk yang Bravo itu di minggu ke-5 dan rilisnya adalah 1 minggu sebelum yaitu minggu ke-4. Kemudian D untuk Fanta itu kan dibutuhkan di minggu ke-3 sebanyak 2 kalinya Fanta. Otomatis 2 kali 300 jadi 600. Nah, butuhnya kapan? Seminggu sebelum ya. Itu di minggu ke-2. Oke. Nah, kemudian yang terakhir G. G itu untuk Fanta. Fanta itu kapan kita produksi? Di minggu ke-3 ya. Jadi dia butuhnya di minggu ke-3, requirednya. Berapa jumlahnya? 1 kali Fanta. Berarti 300. Nah, kapan kita rilis? 2 minggu sebelum, yaitu minggu pertama. Seperti ini bentuk dari Gross Material Requirement Plan untuk membuat 50 unit Awesome Speaker Kits. Nah, setelah kita memiliki Gross Material Requirement Plan, sekarang kita akan membuat Net Requirement Plan. Di sini ada istilah yang kita sebut sebagai Plan Order Receipt dan Plan Order Release. Plan Order Receipt itu adalah kapan kita terima barang. Plan Order Release kapan kita order barang, seperti itu, atau kita mulai start produksinya. Nah, di dalam Net Requirement Plan kita butuh data dari inventory. Ya, di sini ada yang kita sebut sebagai on hand. On hand itu maksudnya adalah jumlah inventory yang saat ini kita miliki. Nah, di sini tampak bahwa masing-masing kita punya stok, kecuali yang G ya, karena G stoknya 0. Nah, di sini kalau kalian lihat warnanya berbeda-beda. Kenapa? Karena satu warna ini untuk satu jenis item. Ya, jadi ini item A, item B, item C, nanti kita ada untuk item E, F, D, dan G. Di mana masing-masing item itu ada data yang kita butuhkan, yaitu gross requirement-nya berdasarkan dari mana? Dari ini, Gross Material Requirement Planning kita. Kemudian ada schedule receipt. Schedule receipt ini berarti adalah sebelum periode ini, sebelumnya itu kita sudah mesen barang A misalnya. Nah, tapi ternyata dia baru muncul di periode ini gitu. Jadi istilahnya bisa kita katakan kelebihan pesan atau pesanan yang tidak tepat sesuai ya. Nanti kalau misalnya ada seperti itu gitu ya, misalnya kita PO lah ya satuannya. PO-nya nanti muncul di minggu kedua ya, kan start di minggu kedua. Nanti harus ada datanya di inventory juga. Ya, ada nih data schedule receipt-nya. Nah, untuk on hand itu masuknya di project on hand ya. Kemudian ada yang namanya net requirement tadi ya. Totalnya adalah dari kita kurangi gross requirement dengan schedule receipt dan project on hand. Nah, otomatis sebenarnya data net requirement itu menjadi data plan order receipt kita. Nah, plan order release-nya itu akan sesuai dengan lead time, sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ukuran lot size itu macam-macam, ya. Untuk di contoh ini kita akan menggunakan ukuran lot for lot. Jadi di mana jumlah lot atau jumlah barang yang akan kita terima itu sesuai dengan kebutuhan lot for lot. Kalau misalnya dikatakan lotnya 50, berarti sebenarnya ketika dia kirim barang ya, otomatis sekali kirim ya barangnya 50 atau sekali produksi ya barangnya 50. Jadi tidak sesuai dengan jumlah unit yang kita butuhkan ya. Kalau seperti itu ya kita harus sesuaikan. Misalnya kita butuhnya 30 lot for lot. Lotnya itu 50. Berarti ya tetap kita akan terima 50 unit. Nanti akan ada sisa on hand seperti itu.
Nah, ini lead time dari masing-masing komponen, lalu ini ada data on hand,